Kembali lagi bersama saya Banon Gautama. Saya akan membacakan lanjutan dari buku Yes to Life bagian kedua. Bagian satu kemarin saya mengarang-arang akhirnya, tapi memang karena terlalu panjang juga penjelasan dari Pak Viktor Frankl ini. Dia menceritakan pengalamannya dan apa yang pernah dia saksikan selama menjadi tahanan di kamp konsentrasi di Jerman, dan juga kehidupannya pas pada saat dia menjadi psikiater. Saya akan melanjutkan ceritanya beliau. Saya akan membeberkan kalimat terakhirnya. Tapi sebelumnya terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf atas kekurangan saya. Mari kita lanjutkan. Alih-alih memberikan sejumlah penjelasan yang kurang lengkap dan tidak dapat diandalkan, saya akan memaparkan sebuah kasus individual spesifik yang pernah saya saksikan. Ada seorang pemuda di rumah sakit yang berada dalam kondisi tanda petik kosong sempurna. Selama 5 tahun penuh dia tidak mengucapkan satu kata pun. 5 tahun tidak mengucapkan satu kata pun, dan tidak pernah makan tanpa alat bantu, sehingga dia harus diberi makanan melalui tabung yang dipasangkan di hidung. Dia terus-menerus tergeletak di tempat tidur, sehingga otot kakinya lama-kelamaan lumpuh. Seandainya saya menunjukkan kasus ini saat kunjungan dokter rutin, yaitu seorang mahasiswa saya, sebagaimana sering terjadi, pasti akan bertanya, "Serius nih dokter, apa tidak sebaiknya membiarkannya mati saja?" Dan begitulah masa depan yang ternyata memberikan jawaban atas pertanyaan mahasiswa itu. Sebab suatu hari, tanpa alasan apapun, pasien kita itu bangkit duduk, bertanya kepada perawat apakah dia boleh menyantap makanannya secara normal, dan minta tolong dibantu turun dari tempat tidur untuk mulai latihan berjalan. Dia bersikap normal dalam aspek-aspek lain, mengingat kondisinya sebelum itu. Berangsur-angsur otot kakinya menguat, dan hanya perlu beberapa minggu agar pasien itu diizinkan pulang dalam keadaan sembuh. Tidak lama setelah itu, bukan saja dia kembali menekuni profesi lamanya, tetapi juga memberikan kuliah di salah satu kampus di Wina tentang perjalanan ke luar negeri dan wisata ke puncak Alpen. Perjalanan yang telah dia lakukan dan membuatnya berkesempatan mendapatkan foto-foto yang sangat indah. Namun, dia juga berbagi dengan kelompok kecil kolega psikiater saya ketika saya mengundangnya untuk mengisahkan kehidupan diri dalamnya selama 5 tahun di rumah sakit. Pada saat berbagi inilah, dia menceritakan berbagai pengalaman menarik dan memberikan kepada kami wawasan, bukan hanya tentang hal-hal kedamaian spiritual yang tersembunyi di balik ketiadaan geraknya, tetapi juga banyak detail luar biasa tentang apa yang sebenarnya terjadi, tanda petik, di balik layar. Peristiwa-peristiwa yang mustahil dipahami oleh para dokter yang hanya berkeliling dan tidak banyak memberikan perhatian khusus. Pasien ini bahkan masih mengingat kejadian ini, dan itu bertahun-tahun kemudian, membuat para perawat kesal karena tidak menyangka pasien ini akan mengungkap berbagai kenangannya di rumah sakit. Bahkan ketika kita sepakat kasus-kasus tertentu memang tidak bisa disembuhkan, siapa yang bisa menentukan berapa lama keadaan tak tersembuhkan itu benar-benar akan tetap tidak tersembuhkan? Tidakkah kita melihat dalam psikiatri, terutama dalam beberapa dekade terakhir,
bahwa gangguan mental yang hingga kini digolongkan sebagai tidak bisa disembuhkan dapat dikurangi dengan beberapa perawatan, kalaupun tidak bisa disembuhkan sama sekali. Jadi siapa yang bisa mengatakan bahwa sejumlah kasus yang sedang kita tangani tidak akan dipengaruhi juga oleh jenis perawatan yang sedang diupayakan di suatu tempat di dunia, di sejumlah rumah sakit yang mungkin tidak kita ketahui? Sekarang kita harus bertanya kepada diri sendiri. Anggaplah kita serba tahu dan punya dasar untuk berbicara dengan yakin tentang penyakit yang secara permanen tidak dapat disembuhkan. Siapa yang memberi hak para dokter untuk membunuh? Eutanasia. Apakah masyarakat mempekerjakan dokter untuk membunuh? Bukankah tugasnya justru menyelamatkan siapapun sebisa mungkin dan memberikan perawatan saat penyakit tidak bisa disembuhkan? Dalam kurung, jadi bukanlah kebetulan kalau kebanyakan rumah sakit psikiatri disebut Heil- on Pflegeanstalten, yaitu lembaga penyembuhan dan perawatan. Dokter pastinya bukan seorang hakim di atas ada dan tidak adanya orang-orang sakit yang dipercayakan kepadanya, bahkan yang mempercayakan diri mereka sendiri kepadanya. Karena dokter tidak punya hak dan tidak boleh sekali berasumsi punya hak untuk menghakimi nilai kebermaknaan hidup seorang pasien yang diduga atau benar-benar tidak bisa disembuhkan. Bayangkan apa yang akan terjadi jika hak tersebut yang sesungguhnya tidak ia miliki ditingkatkan hingga level hukum, meskipun mungkin tidak tertulis. Biar saya sampaikan kepada Anda, kepercayaan pasien dan keluarganya pada profesi medis akan hancur selamanya. Sebab tidak seorang pun tahu apakah dokter akan melakukan pendekatan kepada pasien sebagai penolong dan penyembuh atau sebagai hakim dan eksekutor. Anda mungkin melontarkan keberatan lebih jauh. Mungkin alasan yang saya ajukan tidak terlalu jitu. Sebab terus terang kita juga harus menanyakan pada diri sendiri, apakah negara memiliki kewajiban untuk memberi para dokter hak untuk memusnahkan individu tanda petik tidak berguna yang berlebihan. Bagaimanapun pastinya tersirat pemahaman bahwa negara sebagai pengawal kepentingan publik harus membebaskan masyarakat dari beban individual yang sangat tidak produktif, yang menghabiskan jatah pangan anggota masyarakat lain yang sehat dan fit untuk hidup. Baiklah, kalau menyinggung soal berbagai keperluan seperti makanan, ranjang rumah sakit, dokter dan perawat, perdebatannya tidak akan relevan kalau kita ingat satu hal, yaitu sebuah negara yang telah terpuruk secara ekonomi sehingga harus mengenyahkan warganya yang sakit tidak tersembuhkan sekedar demi menghemat keperluan konsumsi. Negara semacam itu pasti sudah mutlak bangkrut. Kalau kita menguji sisi lain dari pertanyaan di atas, fakta bahwa pasien yang tidak tersembuhkan tak lagi bermanfaat bagi masyarakat, bahwa merawat mereka merupakan hal yang tanda petik tidak produktif, maka kita harus ingat bahwa kebermanfaatan bagi masyarakat bukanlah dan tidak akan pernah menjadi satu-satunya kriteria yang menentukan keadilan kita dalam menilai seorang manusia. Mudah sekali menemukan bukti tentang hal ini. Para pasien demensia di lembaga psikiatri yang melakukan tugas-tugas sederhana seperti mendorong gerobak tangan penuh keping ubin atau membantu mencuci piring. Orang-orang ini jauh lebih berguna dan produktif ketimbang kakek nenek kita yang mungkin menghabiskan masa senja mereka dengan cara sangat tidak produktif. Dan kalau mereka dieliminasi, pasti akan mendapat tentangan keras
dari mereka yang menganjurkan penghapusan kehidupan yang tidak produktif. Bayangkan betapa tidak produktifnya seorang perempuan lansia yang hanya duduk-duduk di rumah, mengantuk dan setengah lumpuh duduk di kursi berlengan di balik jendela rumah, tetapi malah dikelilingi dan dimanja dengan cinta dan anak cucunya. Dikelilingi cinta, itulah yang dialami nenek ini, tidak lebih dan tidak kurang. Namun dalam cinta itulah dia tidak tergantikan dan harus tetap hadir, sebagaimana orang-orang yang masih bekerja tak tergantikan dalam perannya di tengah masyarakat. Di bagian pertama, saat kita bicara tentang fakta bahwa keunikan dan individualitas setiap manusia mewakili nilai dari manusia tersebut, dan bahwa nilai ini harus terhubung dengan masyarakat yang melihat keunikan ini sebagai nilai, maka kita semua berpikir hal ini terutama dalam konteks melayani masyarakat. Tetapi kini kita dapat melihat bahwa ada cara lain di mana setiap orang sebagai individu yang unik selalu menjadi dirinya sendiri, yang membuat nilai kepribadiannya mewujud dan makna khusus hidupnya terpenuhi. Inilah jalan cinta, atau lebih indah lagi, dicintai. Ini sedikit banyak merupakan jalan pasif, tanpa upaya, tanpa harus melakukan apapun. Tanda petik, tanpa bertindak apapun untuk mendapatkannya, yaitu menjadi orang yang dicintai. Yang tanpa itu, seperti kita lihat, orang yang memiliki kegiatan atau menjadi karyawan harus berjuang mendapatkan nilai dirinya. Karena dicintai, orang akan mencapai hal-hal yang biasanya harus diraih dengan berjuang keras tanpa berusaha. Sesungguhnya, orang tidak bisa mengupayakan cinta. Cinta itu bukan imbalan. Cinta itu anugerah. Di jalan cinta, karenanya orang menerima hal-hal yang kalau tidak diberikan atas dasar kemurahan hati, harus didapatkannya dengan berjuang keras melalui tindakan. Inilah perwujudan dari keunikan dan individualitasnya itu. Sebab sifat alami cintalah yang membuat kita mampu melihat orang yang kita cintai dalam keunikan dan individualitas mereka. Sekarang saya siap untuk argumen berikutnya, yaitu semua yang saya sampaikan barangkali berlaku secara umum, walaupun mungkin sulit menemukannya pada mereka yang keadaannya sangat menyedihkan, tetapi terpaksa menyandang titel manusia. Antara lain, anak-anak yang menyandang disabilitas mental parah. Namun Anda mungkin akan takjub, bahkan psikiater berpengalaman pun dibuat terkejut jika saya mengisahkan bagaimana anak-anak khusus ini malah sangat dihargai dan dimanjakan dengan kelembutan cinta orang tua mereka. Izinkan saya membacakan sebuah surat dari seorang ibu yang kehilangan anaknya dalam program eutanasia yang terkenal kejam itu. Dalam kurung, program eutanasia adalah pembunuhan massal pertama yang dilakukan Nazi di Jerman pada 1939, 2 tahun sebelum genosida kaum Yahudi Eropa, dengan sasaran mereka yang menyandang gangguan mental parah dan dianggap tanda petik tak tersembuhkan. Begini tulisan surat dari seorang ibu itu. Akibat penyimpangan dalam pembentukan tengkorak kepalanya saat berada di dalam rahim, putriku lahir pada tanggal 6 Juni 1929 dengan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Aku sendiri berumur 18 tahun waktu itu. Aku sangat menyayangi anakku, sangat mencintainya.
Aku dan ibuku melakukan segala yang kami mampu untuk menolong si kecilku ini, tetapi tanpa hasil. Anakku tidak bisa jalan dan tidak mampu bicara. Namun, aku masih muda dan tidak kehilangan harapan. Aku bekerja siang dan malam agar dapat membelikan nutrisi tambahan dan obat untuk putri tercintaku. Saat aku merangkulkan tangan kecilnya yang kurus ke leherku, ku katakan padanya, "Putriku, apakah kamu mencintai mama?" Dia memelukku lebih erat lagi, tertawa dan dengan susah payah berusaha mengusap wajahku dengan tangan-tangan kecilnya. Saat itu, aku benar-benar bahagia, terlepas dari apapun yang aku alami. Bahagia tidak terkira. Barangkali Anda masih meragukan penjelasan ini. Barangkali Anda masih berpikir bahwa pada akhirnya tindakan dokter melakukan eutanasia terhadap pasien yang tak tersembuhkan adalah juga karena pertimbangan kepentingan dan kemauan si pasien. Tepatnya karena kemauan yang tanda petik dibelokkan, karena pasien tak menyadari kemauan dan kepentingan mereka sendiri disebabkan gangguan mental yang mereka alami. Untuk alasan ini, dokter pastinya telah bertindak layaknya pengacara yang mewakili kepentingan dan kemauan mereka, bukan hanya sah, tetapi hampir merasa wajib melakukan eutanasia itu. Anda mungkin berpikir, jika dapat dipahami dengan benar, pembunuhan dalam kurung eutanasia semacam itu dapat menjadi pengganti sebuah upaya bunuh diri yang tak diragukan lagi akan dilakukan pasien seandainya dia memahami kebenaran mengenai situasi dirinya. Yang ingin saya sampaikan pada Anda sebagai jawaban argumen di atas adalah saya akan menjelaskan melalui kasus lain yang saya tangani. Sebagai seorang dokter muda, waktu itu saya bekerja di sebuah klinik pengobatan internal di mana suatu hari seorang kolega muda diantar untuk dirawat di sana. Dia membawa lembar diagnosisnya. Kanker langka dan ganas yang sangat berbahaya dan tidak bisa dioperasi. Dan diagnosis itu memang benar. Ini adalah sejenis kanker khusus. Dalam istilah medis disebut melanosarkoma, yang dapat dideteksi melalui reaksi tertentu atas urin. Tentu saja kami mencoba mengelabuinya dengan menukar sampel urinnya dengan milik pasien lain dan menunjukkan kepadanya hasil yang negatif. Namun, apa yang kemudian dia lakukan? Suatu hari, di saat tengah malam, dia mengendap-endap pergi ke laboratorium untuk menguji urinnya sendiri dan mengejutkan kami semua pada pagi harinya saat kami melakukan kunjungan dokter rutin. Kami sungguh merasa malu dan sudah membayangkan kawan kami ini pasti akan melakukan bunuh diri. Setiap kali dia mendapat izin keluar rumah sakit, sulit sekali melarangnya pergi untuk mengunjungi kafe kecil terdekat yang biasa dikunjunginya. Kami merasa tegang dan berjaga-jaga, siapa tahu ada berita dia meracuni diri sendiri di toilet kafe. Tetapi apa yang sebenarnya terjadi? Semakin penyakitnya berkembang, dan hal itu sangat nyata terlihat, si pasien malah meragukan diagnosisnya. Bahkan saat tumbuh benjolan baru di levernya, dia mulai mengira bahwa penyakitnya hanyalah gangguan lever yang tidak berbahaya. Jadi, apa yang telah terjadi? Semakin dekat ia pada kematian, semakin kuat tekadnya untuk hidup dan mencermati hidupnya, dan semakin dia menyangkal bahwa ajalnya semakin mendekat. Bagaimanapun cara Anda memandangnya, yang pasti semangat hidupnya malah semakin menyala, dan fakta ini seharusnya semakin meyakinkan kita bahwa kita tidak memiliki hak untuk menolak keinginan pasien
untuk tetap hidup. Saya akan lebih jauh membela alasan ini bahkan pada kasus di mana kami, para dokter, berhadapan dengan pasien yang memperlihatkan melalui perilaku dan tindakannya bahwa mereka tidak lagi memiliki keinginan untuk hidup. Maksud saya, mereka yang berupaya bunuh diri. Dan saya berkeyakinan bahwa bahkan dalam kasus upaya bunuh diri yang sebenarnya, dokter bukan hanya memiliki hak, tetapi juga berkewajiban melakukan intervensi secara medis. Dan itu berarti untuk menyelamatkan dan membantu semaksimal mungkin. Ada saat ketika hal ini sangat relevan. Bertahun-tahun lalu, saya sendiri terlibat dalam membangun sebuah prosedur yang akan menyelamatkan pasien yang bahkan mengalami kasus parah, yaitu keracunan pil tidur yang sampai saat itu belum bisa diatasi dengan penanganan biasa. Ada suara-suara protes dari sejumlah kolega saya yang ingin menekankan bahwa bagi orang yang keputusannya untuk bunuh diri dapat dipahami dari sudut pandang manusia, dalam kurung, ada saat di mana, tanda petik, pandemi bunuh diri terjadi karena kondisi ekstrim yang sangat mengancam yang dialami sekelompok orang. Saya tidak punya hak untuk mengembalikan hidup mereka atau menyeret mereka kembali untuk menjalani kehidupan. Apa yang saya lakukan, dalam kurung, inilah argumen mereka, adalah memainkan peran nasib. Namun saya bersikeras mengenai pandangan saya. Saya bahkan tetap bersikukuh atas prinsip ini meskipun asisten saya sendiri yang berulang kali juga melontarkan kritik atas pendekatan yang saya lakukan. Suatu hari dibawa ke rumah sakit karena berupaya bunuh diri. Dalam kasusnya pun saya bersikeras tentang prinsip saya, dan dalam kasusnya pula saya menerapkan teknik saya dan berhasil. Tidak mendapat ucapan terima kasih pastinya. Namun yang saya jelaskan kepada para pengkritik moral metode saya adalah hal seperti ini. Bukanlah saya yang memainkan peran nasib, tetapi dokter yang menelantarkan kasus bunuh diri yang datang ke dalam nasibnya. Dia yang memberi nasib kekuasaan bebas dan berpangku tangan saja, padahal sebenarnya dia masih bisa melakukan intervensi dan menolong. Dialah yang mencoba mengambil peran takdir. Sebab bayangkan kalau, tanda kurung dan huruf semua besar, sebab bayangkan kalau sang nasib menginginkan upaya bunuh diri itu terjadi, ia tentu akan menemukan jalan dan cara apapun untuk mencegah orang yang ingin bunuh diri tersebut untuk dipertemukan dengan seorang dokter selagi masih ada waktu. Namun saat si pasien sudah berada di tangan seorang dokter, maka dokter ini harus bertindak sebagai mana dokter dan tidak jatuh ke pelukan nasib yang satu ini, yaitu nasib yang berbelas kasihan. Semoga sekarang saya sudah memaparkan melalui diskusi-diskusi ini seluruh argumen yang dapat mendukung eutanasia. Betapa kebermaknaan eksistensi manusia itu tidak perlu syarat, dan karenanya keyakinan kita pada makna kehidupan tidak mungkin tergoyahkan. Jika pada awalnya hidup saja telah terbukti memiliki makna bagi kita, berangsur-angsur akan tampak juga bahwa bahkan penderitaan memberikan makna dan merupakan bagian dari makna hidup itu sendiri. Lalu kita juga akan melihat bahwa kematian memiliki makna, bahwa sungguh akan sangat bermakna bagi setiap diri kita untuk mendapatkan kematian kita sendiri. Dan akhirnya akan terlihat juga, bahkan pada saat sakit, bahkan yang tak tersembuhkan sekalipun, ya, bahkan sakit yang tak tersembuhkan, tidak memberikan hak kepada siapapun untuk menghakimi seorang manusia dan menyebutnya, tanda petik, tak layak hidup, apalagi menyangkal hak hidup mereka. Jadi sekarang kita sudah mengeksplorasi pertanyaan tentang makna kehidupan dari berbagai sisi. Dalam peninjauan sekilas kesimpulan utama kita,
Yang paling kita ingat di atas segalanya adalah pengamatan dasar kita bahwa hidup sendiri berarti menghadapi berbagai pertanyaan, dan bahwa kita tidak mungkin menanyakan maknanya, karena makna itu hadir di dalam tindakan kita menjawabnya. Namun, jawaban-jawaban yang harus kita berikan kepada pertanyaan kehidupan tidak lagi terdapat dalam kata-kata, melainkan hanya dalam perbuatan. Dan lebih dari itu, ia terdapat dalam tindakan menjalani kehidupan, dalam keseluruhan eksistensi diri kita. Pertanyaan hidup kita, seperti yang kita rasakan, hanya dapat dijawab saat masing-masing kita bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Sebagai kesimpulan, kita tidak boleh lupa bahwa pertanyaan asal tentang makna juga dapat disampaikan dalam berbagai ekspresi, yang juga bisa berarti berbeda selama ia ditanyakan dalam hubungannya dengan dunia secara keseluruhan, terutama tentang apa yang terjadi pada diri kita. Apa yang kita temui secara sukarela maupun terpaksa terkait dengan nasib. Kita tidak bisa mengarahkan nasib. Kita menggambarkan nasib sebagai sesuatu yang tak mungkin bisa kita pengaruhi, yang selalu mampu menghindar dari kuasa kemauan kita. Tentu saja sebagaimana sudah kita ketahui, makna hidup kita sebagian besar bergantung pada cara kita terhubung dengan tanda petik nasib eksternal, hal-hal di luar sana. Bagaimana kita bersikap terhadapnya saat kita tidak lagi bisa mengaturnya, atau saat ia tidak lagi bisa diubah. Namun lebih jauh, kita sekarang juga harus bertanya, apakah segala sesuatu yang terjadi di luar sana, di jagat raya ini, memiliki makna pula? Saya percaya bahwa di sini kita dipaparkan dengan dua pilihan. Dua pilihan cara berpikir, masing-masing tidak dapat disangkal dan tidak terbantahkan. Bagaimanapun kita dapat menilai dengan baik bahwa segala hal pada akhirnya sama sekali tidak berarti. Sebagaimana kita bisa mengatakan bahwa segalanya tidak hanya sangat berarti, tetapi juga demikian berarti sehingga kita tidak lagi bisa memahami makna keseluruhannya, makna universalnya. Bahwa sesungguhnya kita hanya bisa bicara tentang makna sejati dunia. Karenanya, orang dapat berdebat tentang ketidakbermaknaan dunia dengan pembenaran yang sama sebagaimana ia dapat berdebat tentang makna sejati dunia. Dengan pembenaran yang sama, yang berarti dengan logika yang dapat dibenarkan maupun tidak dapat dibenarkan. Sebenarnya keputusan yang kita hadapi memang bukan lagi sebuah keputusan logis. Akan sangat logis untuk berdebat membela yang satu sebagaimana logisnya membela yang lain. Dalam logika, kedua pilihan cara berpikir itu adalah pilihan yang real. Keputusan yang kita bicarakan di sini secara logis merupakan keputusan tak berdasar. Tidak ada sesuatu yang menjadi dasar, dan dasarnya memang tidak ada. Dalam keputusan ini, kita melayang-layang di atas ketiadaan. Tetapi pada saat yang sama dalam keputusan ini kita berdiri di garis makna sejati. Seseorang tidak dapat mengambil keputusan atas dasar sebuah aturan logika, tetapi hanya dari kedalaman eksistensinya sendiri. Itulah satu-satunya cara menentukan mana yang lebih baik saat menghadapi satu persoalan. Namun kita tahu satu hal, jika manusia memutuskan untuk percaya pada makna hidup sejati, pada makna eksistensinya yang sangat penting, maka kepercayaan ini, sebagaimana setiap kepercayaan yang lain, akan memiliki efek kreatif. Sebab kepercayaan bukan hanya kepercayaan pada kebenaran yang dimiliki seseorang, tetapi lebih dari itu, jauh lebih dari itu. Kepercayaan membawa ke dalam diri manusia sesuatu yang bisa dipercayainya. Karenanya bisa dikatakan bahwa untuk mengambil keputusan atas sebuah pilihan tertentu untuk cara berpikir kita itu lebih dari sekedar pilihan mengenai sebuah kemungkinan berpikir. Ia merupakan proses yang membawakan satu-satunya pilihan pemikiran itu ke dalam diri kita.
Kita lanjut ke bab selanjutnya. Experimentum crucis, dalam kurung eksperimen yang menentukan. Ada sebuah kota kecil di Bavaria bernama Landsberg, sekitar 50 km di sebelah barat Munich. Di sebelah selatan kota itu terdapat sebuah jalan menuju kota Marktkaufering yang berjarak 5 km. Di awal tahun lalu, 1945, pada waktu dini hari, 280 laki-laki berbaris sepanjang jalan ini. Barisan itu terdiri dari 5 lajur dan mereka dikawal oleh para tentara SS. Inilah kelompok tawanan dari kamp konsentrasi Kaufering. Mereka berjalan ke arah hutan terdekat. Tempat mereka akan membangun sebuah pabrik amunisi tersembunyi yang sangat besar. Para tawanan itu sungguh menyedihkan. Berbaris di sepanjang jalan dalam keadaan compang-camping. Bahkan berjalan bukanlah penggambaran yang tepat. Mereka tertatih-tatih menyeret tubuh mereka sendiri. Beberapa bergantung pada lengan temannya, menopang satu sama lain. Kaki-kaki mereka yang bengkak dan benjol melepuh akibat kelaparan hampir tidak kuat menahan tubuh mereka, yang rata-rata memiliki berat hanya sekitar 40 kg. Tapak-tapak kaki mereka lecet dan penuh nanah. Apa kiranya yang ada di kepala orang-orang ini? Mereka berpikir tentang sup, satu-satunya makanan yang akan disendokkan untuk mereka di camp saat mereka pulang kerja senja hari. Mereka bertanya-tanya senja itu, selain kuah kaldu, apakah mereka akan cukup beruntung menemukan potongan kecil kentang di dalamnya? Mereka juga berpikir ke grup mana mereka akan ditugaskan hari itu. Pengelompokan yang biasanya berlangsung selama 15 menit dan dimulai 1 jam sebelum lonceng kerja dibunyikan. Apakah mereka akan termasuk dalam kelompok yang dibawahi oleh penjaga yang kejam atau sebaliknya, mendapatkan penjaga yang cukup ramah? Benak orang-orang ini hanya berkisar di antara kesulitan-kesulitan harian yang dialami oleh sesama penghuni kamp konsentrasi. Lalu, seorang di antara mereka merasa bahwa pemikiran itu entah bagaimana terlalu leceh, tanpa makna, dan dia berupaya lebih baik dan memikirkan hal-hal lain yang lebih bermartabat, kepentingan-kepentingan manusia. Namun dia tak juga bisa melakukannya. Maka dia pun menggunakan sebuah taktik. Dia berusaha mengambil jarak dari kehidupan suram di camp itu untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih jelas, sudut pandang masa depan, dalam sebuah kerangka pengamatan teori untuk masa depan. Dan apa yang dilakukannya? Dia membayangkan berdiri di depan kelas di sebuah kampus di Wina dan mengajar tentang apa yang saat ini dia alami. Dalam benaknya, dia memberikan kuliah berjudul Psikologi di Kamp Konsentrasi. Jika Anda melihat lebih dekat kepada sang pria, Anda akan melihat sobekan kain kecil yang dijahit menempel di jaket dan celananya, bertuliskan angka yang cukup mencolok, 119104. Dan kalau Anda bisa mengakses data camp Dachau, Anda akan menemukan bahwa di samping nomor itu akan tertulis nama tawanan camp, Frankel Victor, yaitu saya sendiri. Sekarang, untuk pertama kalinya, saya ingin benar-benar memberikan kuliah itu di kehidupan nyata, di ruang kuliah kampus di Wina ini. Kuliah yang kala itu dibayangkan si pria tadi.
Izinkan saya menceritakannya. Kuliah itu dimulai dengan kata-kata ini. Dalam psikologi kamp konsentrasi, kita dapat memecah beberapa fase terkait reaksi psikologis para tawanan terhadap kehidupan di kamp konsentrasi. Fase pertama dimulai ketika mereka dimasukkan ke dalam kamp. Inilah fase yang dapat diidentifikasi atau dikelompokkan sebagai kejutan, penjeblosan. Bayangkan, seorang tawanan dikirim, katakanlah ke kamp Auschwitz. Kalau dia termasuk golongan mayoritas tawanan, sekitar 95% sebagaimana kasus pemindahan yang saya alami, maka jalurnya akan berawal dari stasiun kereta langsung ke kamar gas. Tetapi jika dia kebetulan termasuk 5% minoritas, kebetulan sebagaimana pengalaman saya juga, maka jalurnya akan menuju kamar disinfektan dulu, jadi kepancuran mandi yang sebenarnya. Sebelum dia masuk ke kamar pancuran yang sebenarnya, semua benda yang melekat padanya akan disita. Dia hanya boleh membawa behel atau ikat pinggang, atau juga kacamata dan alat pelindung cedera. Namun, tidak sehelai rambut pun diizinkan menempel di tubuh tawanan. Dia harus tercukur bersih. Saat akhirnya berdiri di bawah pancuran, tidak satupun tersisa dari kehidupannya sebelum itu, kecuali keberadaannya yang secara harafiah telanjang. Dan kini dia sampai pada titik masuk fase pertama pengalaman di kamp konsentrasi. Dia menggambar garis yang membatasi keseluruhan eksistensinya sebelum ini. Tidak seorang pun akan merasa heran kalau mendengar bahwa yang ada di benaknya setelah itu adalah pikiran untuk bunuh diri sebagai jalan terbaik. Sebenarnya, setiap orang dalam situasi itu cenderung bermain mata, meski hanya sebentar, dengan gagasan untuk lari ke arah pagar kawat, melakukan bunuh diri, menggunakan metode yang biasa dilakukan tawanan di kamp, yaitu menabrakkan diri ke pagar kawat bertegangan tinggi. Namun tokoh kita ini langsung membatalkan niat itu karena sederhana saja, hal itu adalah tindakan yang sedikit banyak tidak ada artinya. Sebab upaya bunuh diri untuk kondisi saat itu terasa berlebihan bila dihadapkan dengan kecilnya kemungkinan dia terbebas dari kamar gas cepat atau lambat. Siapa perlu pagar kawat itu? Kalau cepat atau lambat dia akan dijebloskan ke kamar gas. Dia tidak lagi perlu pagar kawat sebab dia punya kamar gas yang dia takuti. Tetapi dia tidak perlu lagi takut dengan kamar gas itu saat dia bisa mengandalkan pagar kawat. Saat saya bicara mengenai semua ini, saya selalu mengisahkan pengalaman berikut ini. Pada pagi pertama kami berada di Auschwitz, seorang kolega saya yang tiba beberapa pekan sebelum kami menyelusup ke barak kami. Sebagai pendatang baru, kami semua dikumpulkan di satu pondok terpisah. Dia ingin menghibur sekaligus memperingatkan kami. Di atas segalanya, dia ingin memberitahu kami agar memperhatikan penampilan. Kami harus berjuang keras, apapun yang terjadi, untuk memberikan kesan sehat dan kuat bekerja. Bahkan sekedar pincang karena alasan yang ringan sekalipun, misalnya karena sepatu yang tidak pas, sudah cukup jadi alasan. Seorang tentara SS yang melihat seorang tawanan pincang dengan mudah akan memberikan isyarat agar tawanan itu minggir dan mengirimnya ke kamar gas.
Hanya mereka yang dianggap layak bekerja yang akan dianggap layak untuk hidup. Sisanya akan dianggap tidak layak hidup, tidak layak selamat. Itulah sebabnya teman saya itu mendesak kami untuk bercukur setiap hari agar setelah mengerok kulit dan wajah kami dengan alat cukur seadanya, misalnya pecahan gelas, kami akan tampak lebih memerah. Tanda petik. Lebih cerah dan sehat. Dan ketika akhirnya dia memeriksa kelompok kami untuk melihat apakah kami semua sudah menunjukkan kesan sehat dan kuat untuk bekerja, dia berkata dengan yakin, "Saat kalian berdiri di depan saya begini, kalian tidak perlu takut dikirim ke kamar gas saat ini. Mungkin kecuali satu orang. Kecuali kamu, Frankel. Kamu gak marah ke saya kan? Tetapi kamulah satu-satunya yang, kalau dilihat penampilannya, mungkin akan dipertimbangkan untuk ikut pemilihan, dalam kurung ke kamar gas." Pemilihan merupakan istilah umum yang digunakan di camp untuk memilih siapa saja yang akan dikirim ke kamar gas berikutnya. Ya, saya tidak marah padanya sama sekali, karena apa yang saya rasakan saat itu adalah kepuasan bahwa setidaknya dengan cara begini saya hampir pasti tidak perlu susah-susah melakukan upaya bunuh diri. Ketidakpedulian pada nasib ini kemudian berlanjut lebih jauh dan semakin meningkat. Bahkan hanya setelah beberapa hari dia berada di camp, tawanan ini semakin kebas secara emosional. Berbagai hal yang terjadi di sekelilingnya makin tidak punya pengaruh pada dirinya. Padahal selama beberapa hari pertama, pengalamannya penuh dengan hal-hal yang sangat buruk, yaitu kebencian dalam segala bentuknya, perasaan ngeri yang meneror, kemarahan, dan rasa jijik. Semua perasaan itu pada akhirnya terkikis dan nyala kehidupan dalam dirinya meredup menjadi sangat minimum, sesuatu yang bagi orang luar tidak akan terbayangkan. Semua pemikiran dan upaya perjuangan terbatas hanya untuk bisa bertahan hari demi hari. Demikian pula kehidupan spiritual sama sekali tidak lagi menarik bagi tawanan. Dalam berhubungan dengan hal-hal di luar dirinya, tawanan kita melindungi jiwanya dengan cangkang yang kalau tidak dipasang akan menimbulkan kesan mengganggu, bahkan mengerikan. Inilah cara jiwa melindungi dirinya sendiri, berupaya mengamankan diri dari kekuasaan yang mencekam dan mengancam menenggelamkannya. Sang jiwa berupaya mempertahankan keseimbangan dirinya, menyelamatkan dirinya dari ketidakpedulian. Dengan cara ini, tawanan kita meluncur ke fase kedua dari reaksi psikologisnya dalam kehidupan kamp konsentrasi, yaitu fase yang dapat dicirikan sebagai fase apatis. Kepentingannya sekarang adalah mempertahankan diri, mempertahankan hidup dirinya sendiri dan beberapa teman sesama tawanan. Tetapi kehidupan batinnya tenggelam hingga hampir di level seekor binatang. Dan jika kita melihat lebih dekat, kita bisa tambahkan, levelnya adalah level kawanan binatang gembalaan. Untuk memverifikasi hal ini, kita harus mengamati perilaku para tawanan camp saat harus membentuk lajur-lajur barisan. Saat mereka cenderung berupaya memposisikan diri di bagian tengah rombongan dan di bagian tengah baris yang terdiri dari 5 orang, sehingga mereka tidak mudah terpapar dengan tentangan para penjaga. Setiap orang melakukan upaya itu dengan cara yang tidak menarik perhatian. Menghindar berdiri terpisah dan mencolok, sekedar menghilang saja di kerumunan. Tidak mengherankan karenanya jika upaya menyembunyikan diri ke dalam gerombolan ini mengarah kepada tanda petik penenggelaman diri, penurunan lingkup individu. Di dalam camp, manusia terancam menjadi satu makhluk dalam gerombolan. Secara umum, dia menjadi primitif sebagaimana makhluk gerombolan. Keseluruhan daya penggeraknya menjadi primitif.
menjadi primitif karena paksaan. Sangat mudah dipahami bila para psikoanalisis di antara kolega saya yang bersama-sama ditawan di kamp konsentrasi memilih istilah mereka sendiri, yaitu regresi. Regresi berarti kemunduran psikis menuju tingkat yang lebih primitif, mengarah ke impuls binatang. Sesungguhnya sangat mungkin dengan mengamati mimpi-mimpi tipikal para tawanan untuk menentukan hasrat primitif yang mereka miliki di dalam hati. Jadi, apa yang biasanya dimimpikan para lelaki di kamp konsentrasi? Selalu sama. Roti, rokok, kopi tubruk yang layak, dan terakhir, tetapi tidak kalah penting, berendam air hangat. Secara pribadi, saya selalu memimpikan kue berbalut krim yang istimewa. Namun demikian, pendapat kawan-kawan saya yang berorientasi psikoanalitik dan hanya memandang dari satu sisi itu salah secara mendasar. Tidaklah benar bahwa pengalaman di kamp konsentrasi mendorong orang untuk mengalami regresi akibat paksaan yang secara internal memaksa mereka mengambil langkah mundur. Saya mengetahui banyak kasus, dan meskipun kasus-kasus ini bersifat individu, mereka masih memiliki nilai-nilai bukti yang fundamental, yaitu ketika mereka yang menjadi objek observasi, alih-alih menarik diri atau regresi, malah menunjukkan kemajuan, tumbuh melampaui diri mereka sebelumnya dan meraih kebesaran manusia sejati, bahkan di kamp konsentrasi dan melalui pengalaman mereka di kamp konsentrasi. Sekarang, profesional yang lain yang bukan psikoanalisis memiliki interpretasi yang berbeda tentang apa yang terjadi pada kehidupan mental dan spiritual orang di kamp konsentrasi. Pakar karakter terkemuka, Profesor Emil Utitz, yang juga mengalami sendiri kehidupan di kamp selama beberapa tahun, berpendapat dia dapat mengamati karakter tawanan kamp pada umumnya berkembang mengikuti tipe psikologis yang disebut Kretschmer sebagai skizoid. Gangguan ini dicirikan dengan fakta bahwa orang yang terjangkit berubah-ubah sikapnya di antara keadaan apatis di satu sisi dan gampang marah di sisi lain. Sementara tipe karakter lain yang paling penting dicirikan dengan temperamen sikloid, yaitu menikmati surga tingkat 7 tanda petik di satu waktu dan tenggelam dalam kesedihan tanda petik pada menit berikutnya. Dengan kata lain, dia terjebak dalam siklus tak berkesudahan untuk kegembiraan berlebihan dan kesedihan yang membuat depresi. Namun di sini bukan tempatnya berdiskusi tentang psikopatologi. Saya akan membatasi diri pada apa yang secara fundamental memang penting, dan itu adalah kesimpulan yang saya tarik dari bahan pengamatan identik yang justru berlawanan dengan Utitz, yaitu bahwa tawanan kamp konsentrasi kita berada di bawah paksaan eksternal untuk mengarahkan pengembangan jiwanya menjadi Keisler. Dalam kurung tawanan kamp konsentrasi yang tipikal dengan kecenderungan skizoid yang tampak jelas. Tetapi alih-alih seperti itu, dia kemudian mendapat sebuah kebebasan. Kebebasan manusia dalam menyesuaikan diri dengan nasib, lingkungan, dengan satu dan lain cara. Dan sungguh memang dengan satu dan lain cara itu terjadi. Dan terdapat orang-orang di kamp yang sebagai contoh mampu mengatasi serangan apati dan menekan kemarahan mereka. Dan pada akhirnya ini memang soal kemauan dalam menggunakan kemampuan mereka untuk melakukan hal-hal secara berbeda tanda petik. Dan tidak hanya membiarkan tekanan kekuasaan memaksa mereka melakukannya seperti ini. Itulah kemampuan diri manusia. Kebebasan manusia yang sesungguhnya, yang tak bisa dirampas dari si tawanan. Bahkan jika di sana mereka dapat merampas segala hal lain darinya, dan kenyataannya memang demikian.
Kebebasan ini selalu ada bersamanya, bahkan ketika satu-satunya kacamata yang dia miliki hancur saat wajahnya dipukuli. Dan bahkan ketika suatu hari dia terpaksa menukar ikat pinggangnya dengan sepotong roti, hingga tak ada lagi satupun benda yang dia miliki. Tetapi kemerdekaan itu tetap ada dalam dirinya dan akan tetap ada sampai napasnya terhenti. Bahkan bila seseorang secara psikologis bisa menerima kamp konsentrasi, dia tetap memiliki kebebasan untuk menghindar dari kuasa dan pengaruh lingkungan itu dan untuk tidak diperintah oleh aturan di sana, untuk menentangnya, untuk menjauh dari aturan-aturan itu, alih-alih menurutinya secara membabi buta. Dengan kata lain, orang itu pernah memiliki kebebasan, tetapi ia kemudian menyerahkan kebebasan itu, tidak menggunakannya, atau sukarela menyerahkannya. Namun dengan bertindak seperti itu, dia telah menyerahkan diri, menyia-nyiakan dirinya, diri sejatinya. Secara spiritual, dia telah membiarkan dirinya jatuh dan kalah. Namun sekarang kita perlu bertanya, kapan kemunduran seperti itu mulai terjadi? Kapan orang ini mulai membiarkan dirinya jatuh secara spiritual? Dan jawaban kita tentunya adalah saat dia melepaskan pegangan dirinya, tepat saat dia tidak lagi punya pegangan. Pegangan semacam itu terdapat dalam dua bentuk: pegangan pada masa depan atau pegangan pada keabadian. Yang kedua tentu terkait dengan segala bentuk penganut agama. Mereka bahkan tidak perlu pegangan pada masa depan. Kehidupan masa depan mereka ada di sana, di dunia bebas. Setelah mereka dibebaskan dari camp, orang-orang ini dapat tetap tegak, tak peduli dengan takdir masa depan mereka, atau apakah mereka akan mengalami masa depan atau selamat dari camp konsentrasi. Namun yang lain dipaksa berpegang pada kehidupan masa depan mereka, pada apa saja isi kehidupan mereka di masa depan. Namun sungguh sulit bagi mereka untuk berpikir tentang masa depan. Mereka tidak akan mendapatkan bayangan apapun. Mereka tidak melihat ujung lorong itu. Ujung lorong itu tidak bisa diramalkan. Betapa kita merasa iri pada penjahat yang tahu pasti dia akan berada di dalam tahanan selama 10 tahun. Dia yang dapat menghitung jumlah hari sebelum kebebasannya. Beruntung dia, sebab kami semua di camp tidak memiliki dan tidak mengetahui kapan hari pembebasan itu. Dan tidak seorang pun dari kami tahu apakah semua ini akan berakhir. Hal ini menurut pendapat semua kawan-kawan tawanan merupakan fakta kehidupan camp yang paling membuat depresi secara spiritual. Dan rumor tentang akhir perang yang sedemikian santer makin menambah tekanan dalam menunggu saat itu. Sebab lagi-lagi tenggat waktu itu harus ditunda. Tapi siapa pula yang mau percaya berita semacam itu? Selama 3 tahun saya mendengarnya berulang-ulang. Perang akan berakhir 6 pekan lagi. Kita bisa kembali pulang paling lambat 6 pekan mendatang. Kekecewaan yang muncul makin pahit dan nyata. Harapan yang muncul kian menakutkan. Sebagaimana kitab suci mengatakan, harapan yang tertunda menyedihkan hati. Sungguh hati menjadi sakit, demikian sakitnya hingga ia jadi mati. Anda akan memahami ini kalau saya ceritakan tentang kasus berikut ini. Pada awal Maret tahun 1945, tetua blok tahanan saya, seorang komposer tango asal Budapest yang juga seorang penulis lirik lagu untuk opera kecil, mengatakan pada saya bahwa dia punya mimpi yang aneh. Pada pertengahan Februari lalu saya bermimpi, katanya. Sebuah suara berkata pada saya dan meminta saya menyebutkan sebuah harapan, meminta saya menanyakan kepadanya hal yang ingin aku ketahui. Dia akan bisa menjawabnya, dia bisa meramalkan masa depan.
Lalu kutanyakan kepadanya, kapan perang ini berakhir? Apakah kamu tahu? Kapan kami akan dibebaskan pasukan Amerika? Lalu apa jawabnya? Lalu dia mencondongkan badan ke arah saya, berbisik, tanggal 30 Maret. Pada pertengahan Maret, saya dibawa ke pondok pengobatan karena tipes. Pada 1 April, saya keluar dari klinik itu dan kembali ke barak saya lagi. Di mana tetua blok kita? Saya bertanya. Dan apa yang saya temukan? Menjelang akhir Maret, saat tanggal yang diramalkan suara dalam mimpinya makin mendekat tanpa ada berita kemajuan militer yang bersesuaian, tetua blok kami itu semakin tertekan dan mengalami depresi. Pada 29 Maret, dia menderita demam tinggi, dan pada 30 Maret, hari saat perang seharusnya berakhir tanda petik baginya, dia tidak sadarkan diri. Pada 31 Maret, dia meninggal. Dia meninggal karena tipes. Jadi Anda bisa melihat bahwa kemunduran mental dan spiritual akibat kehilangan pegangan, apalagi karena kehilangan pegangan akan masa depan, juga menimbulkan kemunduran kesehatan. Sekarang mari kita tanyakan pada diri sendiri, apakah ada terapi untuk kemerosotan kondisi mental, spiritual, dan fisik ini? Adakah yang bisa dilakukan untuk mengatasi persoalan itu? Dan apa? Saya hanya bisa memberikan jawaban ini. Ada sebuah terapi, tetapi sangat jelas sejak awal bahwa terapi ini sangat terkait dengan psikologi, sehingga ia tidak lain adalah psikoterapi. Dan di dalam psikoterapi semacam itu tentu saja yang utama adalah memberikan pegangan spiritual, memberikan makna kehidupan. Ingat apa yang dikatakan Nietzsche, siapapun yang tahu mengapa, ia hidup akan mampu mengatasi sembarang bagaimana yang dipaparkan hidup kepadanya. Mengapa adalah bagian dari isi kehidupan, dan bagaimana sebagai kondisi yang membuat kehidupan di camp sangat sulit, yang hanya dapat ditanggung bila kita memiliki mengapa, memiliki sebuah alasan. Jadi kalau pada dasarnya tidak ada yang lain kecuali psikoterapi untuk memungkinkan orang menanggung kehidupan di camp, maka psikoterapi ini sudah didefinisikan dalam makna khusus, karena ia harus meyakinkan orang yang diharapkan dapat menumbuhkan kemauan melewati penderitaan camp, bahwa kebebasan mereka dari camp tersebut memiliki makna yang besar. Tambahan pula, tugas psikoterapi yang di camp konsentrasi berarti merawat jiwa-jiwa para tahanan jadi lebih sulit karena kita menangani orang-orang secara umum. Rata-rata tidak berharap bisa selamat dari camp. Apa yang bisa kita katakan pada mereka? Sedangkan kita harus mengatakan sesuatu kepada mereka secara khusus. Maka situasi ini pun menjadi sebuah eksperimentum krusis untuk perawatan psikoterapi. Sudah saya sampaikan sebelum ini bahwa bukan hanya hidup saja yang memiliki makna, tapi juga penderitaan di dalamnya punya makna. Dan sesungguhnya lah makna itu ada di sana tanpa perlu alasan apapun, sehingga ia dapat kita penuhi bahkan saat penderitaan itu tidak membawa suatu kesuksesan yang tampak nyata, meski tampaknya penderitaan itu sia-sia. Dan utamanya penderitaan semacam itu yang harus dihadapi di kamp konsentrasi. Tetapi apa kiranya yang harus saya katakan pada orang yang berbaring di sebelah saya di barak-barak itu, yang tahu dengan pasti bahwa mereka akan mati, termasuk tahu pasti kapan mereka akan mati? Mereka tahu sebagaimana saya tahu bahwa tidak ada yang menunggu mereka lagi. Tidak kehidupan, tidak juga seseorang, tidak pula ada kewajiban. Kalaupun ada, pastilah semua akan menjadi penantian yang sia-sia. Maka sebagaimana makna dalam menjalani hidup, makna dalam bertahan hidup sangat penting menekankan makna dari sebuah penderitaan, dan penderitaan yang sia-sia bahkan sungguh lebih dari ini semua.
untuk mengungkapkan makna yang mungkin terkandung dalam kematian. Sebuah kematian tentu saja yang hanya dapat bermakna hanya jika sesuai dengan pepatah Rilke yang pernah kita bicarakan, yaitu bahwa setiap orang harus menjalani kematiannya sendiri. Sungguh penting bahwa kita mendapatkan kematian kita sendiri dan bukan kematian yang dipaksakan oleh tentara SS. Kita memikul tanggung jawab untuk tugas kematian ini sebagaimana kita memiliki tanggung jawab untuk tugas kehidupan. Tanggung jawab kepada siapa? Siapa atasan kita? Dan siapa yang diperbolehkan menjawab pertanyaan ini bagi orang lain? Tidakkah setiap orang harus memutuskan pertanyaan penting ini bagi dirinya sendiri? Akankah jadi masalah kalau seseorang di barak merasa bertanggung jawab pada nuraninya dan yang seorang lagi merasa bertanggung jawab pada Tuhan, sedangkan orang ketiga merasa bertanggung jawab pada orang lain yang saat itu jauh darinya? Setiap orang dari mereka tahu bahwa bagaimanapun di suatu tempat seseorang ada di sana, tidak terlihat, melihat padanya, berharap bahwa dia layak menjalani penderitaannya, tanda petik. Sebagaimana Dostoevsky pernah suatu kali berkata bahwa dia berharap akan menjalani kematiannya sendiri. Setiap diri kita mengharapkan hal ini pada saat kematian sudah dekat, dan semakin kuat kita merasakannya, semakin kecil kemungkinan kita menyadari bahwa kita masih bisa berharap dari kehidupan, bahwa seseorang atau sesuatu masih menunggu kita, dan bahwa kita bisa saja berharap selamat melewati semua penderitaan itu. Banyak di antara Anda yang tidak merasakan kehidupan kamp konsentrasi akan terheran-heran dan akan bertanya, bagaimana seorang manusia dapat menanggung semua penderitaan yang saya ceritakan? Saya yakinkan Anda, dia yang sudah mengalami dan selamat dari semua penderitaan camp itu bahkan lebih heran lagi. Lebih heran ketimbang Anda semua. Namun jangan lupa satu hal. Jiwa manusia tampaknya berperilaku seperti kubah. Sebuah kubah yang rapuh dapat ditopang dengan menempatkan tambahan beban di atasnya. Jiwa manusia juga tampaknya bisa makin kuat dengan tambahan beban, setidaknya sampai tingkat batas tertentu. Inilah satu-satunya cara kita bisa memahami mengapa banyak mereka yang lemah justru meninggalkan kamp konsentrasi dalam keadaan yang lebih baik dan pola pikir yang lebih kuat ketimbang saat pertama memasuki neraka Nazi itu. Namun pada saat yang sama, kita juga memahami bahwa pembebasan dari camp, pembebasan tawanan yang tiba-tiba dari tekanan yang harus ditanggung selama ini juga membahayakan jiwa. Dalam konteks ini, saya membandingkannya dengan penyakit dekompresi, dalam kurung Cajun disease, penyakit yang sering menjangkiti para penyelam. Penyakit ini menyebabkan para penyelam yang bekerja di kedalaman air di bawah tekanan atmosfer tinggi tidak seharusnya secara mendadak kembali ke kondisi tekanan atmosfer normal, tetapi harus secara perlahan dan bertahap. Karena kalau tidak, mereka akan mengalami konsekuensi gangguan fisik yang membahayakan. Bagaimanapun, hal ini juga mengawali diskusi kita tentang fase ketiga atau fase terakhir dari psikologi kamp konsentrasi. Psikologi tawanan kita yang dibebaskan. Hal paling penting yang ingin saya katakan menyangkut tawanan ini adalah terkait dengan sesuatu yang tidak diragukan lagi akan membuat Anda takjub, yaitu fakta bahwa tawanan kita memerlukan waktu berhari-hari sebelum bisa menikmati pembebasannya. Dia benar-benar harus belajar kembali untuk bisa merasakan bahagia. Kadang-kadang dia merasa tidak perlu tergesa mempelajarinya, sebab sering dia harus melupakan pelajaran itu kembali
dan sebaliknya belajar menderita lagi. Saya ingin sedikit menjelaskannya sekarang. Bayangkan bahwa tawanan yang dibebaskan dari kamp konsentrasi itu kembali pulang ke rumahnya. Lalu dia akan menjumpai ketidakpedulian orang-orang. Dan di atas segalanya, dia selalu mendengar orang-orang mengatakan dua kalimat ini. Kami tidak tahu menahu tentang kamp konsentrasi itu, dan kami juga menderita. Mari kita tinjau kalimat kedua dan pertama-tama bertanya pada diri kita sendiri, apakah penderitaan manusia dapat diukur atau dinilai dengan cara membandingkannya dengan penderitaan orang lain? Tentang ini saya ingin memastikan bahwa penderitaan manusia itu sama sekali tidak bisa diukur. Penderitaan yang nyata memenuhi penderitaannya, mengisi keberadaannya, dirinya sendiri sepenuhnya. Saya pernah bicara pada seorang kawan tentang pengalaman saya di kamp konsentrasi. Dia sendiri belum pernah merasakan berada di kamp. Dia, tanda petik, hanya bertempur di Stalingrad. Dan entah bagaimana, sebagaimana dikatakannya kepada saya, dia merasa malu saat membandingkan dirinya dengan saya. Sungguh dia tidak perlu merasa seperti itu. Sesungguhnya ada perbedaan mendasar antara pengalaman orang dalam pertempuran dan orang yang menjadi tawanan di kamp. Dalam pertempuran, orang menghadapi ketiadaan, dia menatap kematian. Sedangkan di kamp konsentrasi kamilah ketiadaan itu. Kami sudah mati dalam hidup. Kami tidak memiliki nilai. Kami tidak hanya melihat ketiadaan, kamilah ketiadaan itu. Hidup kami tidak masuk hitungan. Kematian kami juga tidak masuk hitungan. Tidak ada lingkaran cahaya. Bahkan tidak ada gagasan apapun di sekitar kematian kami. Sekedar ketiadaan yang kecil menuju ke ketiadaan yang sangat besar. Dan kematian ini pun tidak ada yang memperhatikan. Sudah lama kami hidup seperti itu. Dan apa yang akan terjadi seandainya saya mati di camp? Di lapangan parade keesokan harinya, seseorang di antara jajaran 5 baris itu tampak biasa-biasa saja, berdiri di sana sebagaimana biasa dengan wajah tertimbun kerah jaketnya demi melindungi diri dari gigitan udara yang membekukan. Kedua pundak meringkuk. Akan bergumam ketawanan yang berdiri di sebelahnya. Frankel meninggal kemarin. Dan paling-paling dia akan mendapat jawaban, Dan dengan segala hal yang terjadi, tidak satupun penderitaan manusia yang dapat dibandingkan dengan penderitaan manusia lain. Sifat alamiah penderitaan adalah bahwa ia merupakan penderitaan untuk orang tertentu, bahwa ia adalah penderitaan milik orang itu, bahwa besar kecilnya bergantung pada yang mengalaminya, yang berarti bergantung pada masing-masing orang. Penderitaan seseorang sangat unik dan individualis, sebagaimana dengan pribadi setiap dan masing-masing orang. Karenanya, sungguh tidak ada gunanya membicarakan perbedaan tingkat penderitaan. Tetapi perbedaan yang benar-benar penting adalah antara kebermaknaan dan ketidakbermaknaan penderitaan itu sendiri. Namun, dan saya rasa Anda sudah memahaminya dari penjelasan sebelum ini, perbedaan ini bergantung sepenuhnya pada masing-masing individu. Dan hanya individu itulah yang bisa menentukan apakah penderitaan mereka bermakna atau tidak. Dan bagaimana pula dengan penderitaan mereka yang sebagaimana telah kita dengar dengan kerasnya menyatakan bahwa mereka juga menderita dan mereka tidak tahu menahu sama sekali. Anda bisa melihat, tepatnya klaim tidak tahu menahu sama sekali inilah yang menurut pendapat saya membuat fakta penderitaan yang dialami jadi tidak bermakna. Mengapa? Karena ia lahir dari kesalahpahaman etis atas situasi yang ada, kesalahpahaman yang sekarang akan kita bicarakan. Bukan karena saya ingin memulai perdebatan politik saat ini, tetapi karena saya merasa sangatlah penting meningkatkan
metafisika dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi kepedulian kita selama ini dengan menambahkan etika dalam kehidupan sehari-hari. Kita bicara sebelum ini tentang tanda petik mengapa tidak tahu dan menyebutnya sebagai sebuah kesalahpahaman. Tetapi jika kita menanyakan tentang sebab kesalahpahaman ini, maka akan kita temukan bahwa tidak tahu tanda petik sesungguhnya adalah tidak mau tahu tanda petik. Apa yang terletak di baliknya adalah keinginan melarikan diri dari tanggung jawab. Bagaimanapun rata-rata manusia sekarang ini memang terdorong untuk mengelak dari tanggung jawab. Dan yang mendorong mereka adalah ketakutan harus menerima kesalahan kolektif. Mereka khawatir dianggap bersalah, membantu kejahatan yang tak pernah dilakukannya. Dan memang hal-hal yang kebanyakan dia benar-benar tidak tahu sama sekali. Haruskah orang-orang baik ini dianggap bertanggung jawab atas serangan orang lain, bahkan jika si penyerang adalah saudara sebangsanya? Bukankah mereka, orang-orang baik itu sendiri, menjadi korban serangan, korban teror yang dilakukan penguasa dari bangsanya sendiri tanpa mereka bisa melawan? Bukankah mereka juga menderita di bawah kekuasaan lalim itu? Bukankah kesalahan kolektif merupakan pemahaman dunia yang ingin kita hindari? Pemahaman yang mengatakan bahwa seseorang bersalah karena orang lain dari kelompoknya melakukan kejahatan. Dan betapa tampak konyol pandangan seperti itu sekarang. Meminta pertanggungjawaban seseorang hanya karena kebangsaannya, bahasa ibunya, atau tanah airnya sama konyolnya dengan meminta mereka bertanggung jawab atas tinggi badannya. Jika penjahat dengan tinggi badan 164 cm ditangkap, apakah saya juga harus ditangkap karena kebetulan punya tinggi badan yang sama? Namun di sini kita harus membuat pembeda yang penting. Kita harus membedakan antara kesalahan kolektif dan tanggung jawab kolektif. Anda akan segera dapat memahaminya dari contoh perumpamaan berikut. Kalau saya tiba-tiba menderita usus buntu, apakah hal itu salah saya? Tentu saja tidak. Tetapi kalau kemudian saya harus menjalani operasi, apa yang terjadi? Saya akan berutang biaya operasi pada dokter yang melakukan operasinya. Itu berarti saya bertanggung jawab menyelesaikan tagihan biaya dokter. Maka tanggung jawab tanpa rasa bersalah itu ada. Dan ini sama keadaannya dengan sekelompok orang yang secara bersama-sama terbebas dari teror. Mereka tidak mampu membebaskan diri mereka sendiri. Sekelompok orang lain, bangsa-bangsa lain yang cinta damai, harus turun tangan, bergabung dalam pertempuran, mengorbankan putra-putri terbaik mereka, anak-anak muda mereka, demi membebaskan bangsa-bangsa yang tak berdaya melawan pemimpinnya sendiri. Ketidakberdayaan ini tidak ada hubungannya dengan kesalahan. Namun bukankah tidak adil kalau orang harus membayar pembebasan ini dengan semacam pengorbanan dan perasaan bertanggung jawab, meskipun Anda tidak membantu kejahatan yang terjadi dan tahu pasti Anda tidak bersalah? Jika Anda ingin memahami bagian akhir psikologi ini, Anda harus menemani saya pada saat malam musim semi tahun lalu. Setelah pembebasan kamp konsentrasi Turkheim, saat saya sendirian berjalan ke arah hutan dekat kamp. Di sana, di bawah perintah ilegal komandan kamp, kawan-kawan kami yang telah meninggal di kamp dikuburkan. Dalam kurung, komandan itu adalah serdadu SS yang sempat saya ceritakan telah membayar obat-obatan bagi tawanan kampnya dengan uang dari kantongnya sendiri. Selama pemakaman berlawanan dengan perintah yang diterimanya, laki-laki ini tidak lupa memastikan setiap makam dipasangi nisan maksud saya, dari ranting-ranting pohon cemara muda yang dipatahkannya, dan secara tidak mencolok dia pun menggoreskan nama-nama si mati di masing-masing ranting itu. Kalau Anda bersama saya saat itu, Anda pasti akan bersumpah bersama saya memastikan bahwa kelanjutan hidup para penyintas akan membebaskan kita dari rasa bersalah. Ya, rasa bersalah kita semua. Sebab para penyintas tahu pasti bahwa kawan-kawan yang terbaik
tidak sempat keluar dari camp. Orang-orang yang terbaik tidak kembali pulang. Jadi kami tidak bisa memandang kebebasan dan keselamatan kami sebagai sesuatu yang lain selain belas kasih yang kami tidak berhak menerimanya. Belakangan kami merenung, mendapatkan belas kasih seperti itu, dan setengah tak berhak atasnya. Sungguh kami telah berhutang pada kawan-kawan yang sudah mendahului kami. Satu-satunya yang bisa kami lakukan untuk menghilangkan rasa bersalah ini adalah dengan menggugah nurani orang lain sekaligus juga membangunkan nurani sendiri. Memang ketika kami kembali ke rumah sebagai orang bebas setelah pengalaman yang mengerikan di camp itu, seringkali dia lupa akan janji tersebut. Tapi ada saat-saat dalam hidupnya, dan saat-saat itu adalah saat-saat yang sangat penting ketika dia bisa memenuhi sumpah pribadinya, yaitu mensyukuri sekecil apapun keping roti yang didapatkannya, mensyukuri fakta bahwa dia bisa tidur di atas ranjang, bahwa dia tak lagi harus berdiri mengantri untuk kerja paksa atau hidup dalam ancaman kematian. Segala sesuatu menjadi relatif baginya, dan demikian juga setiap kemalangan yang dialaminya. Kami sering mengatakan, dia yang benar-benar bukan apa-apa merasa benar-benar terlahir kembali, bukan sebagai pribadi sebelumnya, melainkan sebagai dirinya yang sejati. Pada bagian pertama, saya menekankan bagaimana segala hal di luar dirinya meleleh, tanda petik. Tak banyak juga dari ambisi-ambisinya yang tersisa. Barangkali yang masih tersisa adalah kerinduan yang kuat untuk meraih sesuatu yang jauh lebih tinggi, dorongan untuk realisasi diri, hanya dalam bentuk sejatinya. Sebagaimana Anda sadari, pastinya pada saat yang sama kita telah sampai pada batas akhir topik diskusi. Tidak ada pembicaraan atau kuliah lain yang dapat membawa kita lebih jauh lagi. Hanya tertinggal satu hal untuk kita lakukan, yaitu bertindak. Untuk berbuat dan bertindak dalam keseharian hidup kita. Kita telah bicara tentang keseharian hidup. Bahkan kita sempat menyebut frasa metafisika dalam kehidupan sehari-hari. Saya berharap kini Anda memahami pernyataan ini secara tepat. Tidaklah cukup membuat transparan kehidupan sehari-hari yang tampaknya demikian abu-abu, dangkal, dan leceh untuk kita menembusnya dan mampu melihat keabadian. Tetapi dalam analisis akhir sangatlah penting menekankan bahwa keabadian itu merujuk kembali pada yang sementara. Yang sementara, sehari-hari, titik tempat pertemuan yang terus-menerus antara yang terhingga dengan yang tak terhingga. Apa yang kita ciptakan, kita alami, dan derita yang kita tanggung saat ini, kita ciptakan, kita alami, dan kita tanggung semuanya untuk keabadian nanti. Selama kita bertanggung jawab atas sebuah peristiwa, sejauh ia menjadi sejarah kita, tanggung jawab kita terbebani fakta bahwa sesuatu yang sudah terjadi tidak dapat dikeluarkan kembali dari dunia, tanda petik. Namun pada saat yang sama, sebuah permintaan disampaikan untuk menjadi tanggung jawab kita, yaitu untuk mendatangkan apa yang belum terjadi pada dunia ini, dan setiap kita harus melakukannya sebagai bagian kerja kita sehari-hari, sebagai bagian keseharian hidup kita. Maka kehidupan sehari-hari menjadi realitas, dan realitas ini menjadi potensi untuk kita berbuat sesuatu. Dan karenanya metafisika dalam kehidupan sehari-hari hanya awalnya saja membawa kita keluar dari kehidupan sehari-hari, tetapi kemudian secara sadar dan bertanggung jawab ia harus membimbing kita kembali ke kehidupan sehari-hari, yang membimbing kita maju dan membantu kita sepanjang jalan. Yang telah dan sampai sekarang menuntun kita adalah kegembiraan dalam mengambil tanggung jawab. Tapi sampai sejauh mana orang kebanyakan merasa bahagia memikul tanggung jawab itu? Tanggung jawab merupakan sesuatu yang kemana orang ditarik, drawn to, dan juga dari mana orang menarik diri, withdraws from. Kearifan bahasa ini
menunjukkan bahwa ada kekuatan gaya-gaya yang berlawanan dalam diri manusia yang menghalangi mereka memikul tanggung jawab. Dan memang ada sesuatu yang tak terduga tentang tanggung jawab ini. Semakin lama dan semakin dalam kita melihatnya, semakin kita menyadari keberadaannya, hingga akhirnya kita tersandra oleh semacam kepusingan. Jika kita menggali lebih dalam sifat alami tanggung jawab manusia, kita mundur. Ada sesuatu yang mengerikan tentang tanggung jawab. Dan pada saat yang sama, ia adalah sesuatu yang mulia. Sungguh mengerikan mengetahui bahwa di setiap momen saya mendapat tanggung jawab untuk momen selanjutnya. Bahwa setiap keputusan, dari yang terkecil sampai yang terbesar, adalah sebuah keputusan untuk keabadian. Bahwa setiap saat saya bisa mengaktualisasikan kemungkinan yang bisa terjadi dari waktu tersebut, waktu yang khusus itu, atau malah kehilangannya. Setiap momen mengandung ribuan kemungkinan, dan saya hanya bisa memilih satu di antaranya untuk diwujudkan. Namun dalam memilih yang satu itu berarti saya harus menyepelekan yang lain dan memutuskan bahwa mereka yang lain itu tidak pernah ada, dan bahkan itu pun untuk selamanya. Namun sungguh menyenangkan mengetahui bahwa masa depan saya sendiri, dan bersamaan dengan itu juga masa depan hal-hal lain, orang-orang di sekeliling saya, entah bagaimana, meski dalam lingkup yang kecil, bergantung pada keputusan saya pada setiap saat itu. Segala sesuatu yang saya wujudkan, atau menurut istilah umum, terlahir ke dunia. Melalui keputusan-keputusan itu berarti telah saya selamatkan ke dalam dunia realitas, dan karenanya terlindung dari kefanaan. Tapi rata-rata orang terlalu malas untuk memikul tanggung jawab, dan disinilah pendidikan tentang tanggung jawab harus dimulai. Tentu beban itu sungguh berat, sangat sulit, bukan hanya untuk mengakui tanggung jawab, melainkan juga untuk melaksanakannya, untuk mengatakan ya, untuk menjalani hidup. Tetapi banyak orang yang sudah mengatakan ya meski di tengah berbagai kesulitan. Dan ketika para tawanan di kamp konsentrasi Buchenwald menyanyikan lagu mereka, kami masih ingin mengatakan ya pada kehidupan. Mereka tidak sekedar menyanyikan syair itu, tetapi juga setiap kali mewujudkannya. Demikian juga kami yang berada di kamp-kamp konsentrasi lain, dan mereka mewujudkan harapan itu di bawah kondisi yang tidak terbayangkan, kondisi luar maupun dalam jiwa mereka yang sudah kita bahas tadi. Jadi tidakkah seharusnya kita pun mewujudkan hal itu sekarang? Dalam situasi yang bagaimanapun, meski tidak dapat dibandingkan, untuk mengatakan ya pada kehidupan bukan hanya sangat bermakna dalam keadaan apapun, sebab hidup sendiri pun demikian adanya, tetapi juga sangat mungkin dalam keadaan apapun. Dan pada akhirnya itulah keseluruhan tujuan dari 3 bagian psikologi kamp konsentrasi ini, untuk menunjukkan pada Anda bahwa orang masih dapat terlepas dari kesulitan dan kematian. Dalam kurung bagian pertama, terlepas dari penderitaan fisik maupun mental yang dialami. Dalam kurung bagian kedua, atau di bawah cengkraman nasib di kamp konsentrasi. Dalam kurung bagian ketiga, katakan ya pada hidup, apapun yang terjadi. Ya, itulah bagian kedua dari buku ini. Bagian ketiga nanti akan agak lebih sedikit. Oh, bukan, ini bagian terakhir ternyata. Ini adalah penutup. Saya akan ulang dulu yang tadi. Dibalik sebetulnya. Pada akhirnya itulah keseluruhan tujuan dari 3 bagian psikologi konsentrasi dari kamp konsentrasi ini, untuk menunjukkan pada Anda bahwa orang masih dapat terlepas dari kesulitan dan kematian. Ya, itulah, udah cukup ya. Kita langsung lanjut ke penutup. Catatan. Di Wina, perang berakhir tanggal 13 April 1945. 2 pekan kemudian, hari pembebasan tiba bagi tawanan kamp konsentrasi Viktor Frankl. Namun,
Baru pada bulan Agustus dia dapat kembali ke Wina, di mana berita memilukan menantinya. Kesedihan dan perjuangannya menguatkan diri untuk melanjutkan hidup demikian jelas terlihat dalam surat-suratnya yang mencekam, yang dia tulis untuk kerabat dan teman-temannya pada minggu-minggu pertama setelah dia pulang ke rumah. Frankel lalu menenggelamkan diri ke dalam pekerjaannya. Dan sungguh belum pernah ada penggunaan kata menenggelamkan untuk makna yang lebih berlawanan ketimbang ini. Dia mengambil alih pengelolaan Departemen Neurologi Poliklinik Wina hanya dalam waktu beberapa bulan. Dia menulis 2 buku di kampus pendidikan Ottakring, tempat dia banyak berkiprah sejak 1930-an. Dia memberikan kuliah pada musim semi 1945 berjudul Penderita Gangguan Mental. Dia memberikan komentarnya terkait kondisi politik, sosial, dan budaya melalui banyak sekali artikel, surat kabar, dan diskusi umum. Dalam ketertarikannya terhadap jurnalistik, dia bertemu dengan pendengar dan pembaca yang mengalami kelaparan intelektual dan budaya setelah bertahun-tahun menderita karena perang dan himpitan mental dari penguasa Nazi. Karenanya, pada masa ketika masyarakat mengalami kebingungan dan tak punya panduan, Frankel menjadi teman diskusi yang dibutuhkan di forum-forum, juga di lingkaran kalangan medis dan filosofis. Topik yang dibicarakannya adalah rasa bersalah dan tanggung jawab. Pastinya topik yang hangat ketika itu, mencakup ketakutan akan hidup, etika dalam keseharian hidup, dan yang sering dibicarakannya berulang-ulang, perlawanan terhadap ideologi yang tidak manusiawi yang baru saja berlalu. Bagaimanapun, pertama-tama dan yang terutama, Frankel selalu memberikan perhatian pada psikoterapi, baik untuk pasien individu maupun kelompok. Panduan kursus di kampus pendidikan di Ottakring pada semester musim panas 1946 memuat sesi berikut. Dr. Viktor Frankl, isu-isu masa kini dan persoalan sehari-hari dari sudut pandang seorang psikiater. 5 mata kuliah, dalam kurung bunuh diri, pengabaian paksa, dunia pasien gangguan mental, pendidikan seks, dan kamp konsentrasi. Setiap Sabtu pukul 17.00 sampai 18.00 mulai 23 Maret. Pada hari pertama kursus dimulai, Frankel menerbitkan sebuah artikel berjudul Wina dan Perawatan Psikiatri. Pada bagian akhir artikel dia menyatakan, tetapi di Wina semangat psikoterapi masih berkobar dan terlepas dari segala hal yang terjadi, dan semoga dalam waktu secepat mungkin kita bisa melihat Wina, tempat kelahiran pengobatan psikiatri, juga menjadi tempat kelahirannya kembali. Kelahiran kembali psikoterapi yang sadar akan perannya di tengah masyarakat, terutama di masa tekanan berat internal maupun eksternal, dan akan tanggung jawabnya kepada sebuah dunia yang menantikan pembangunan kembali aspek material dan spiritual masyarakat. Sebagai dasar seri kuliah Ottakring itu, Frankel menulis buku Say Yes to Life in Spite of Everything, 3 lectures yang diterbitkan ini. Kuliah bunuh diri dan pengabaian paksa dimasukkan dalam bagian berjudul tentang makna dan nilai kehidupan 1 dan 2. Sedangkan bagian tentang kamp konsentrasi diberi judul Experimentum Crucis. Dalam bagian-bagian itu kita menemukan kembali banyak pemikiran dan kisah penulis. Pertama, tentang afirmasi yang demikian kuat dan tanpa syarat tentang kehidupan yang dibicarakan sendiri oleh Frankel dalam salah satu suratnya di sekitar masa itu. Pada September 1945 dia menulis pada temannya di Wilhelm dan Steffa Borner, saya letih tak terkira, sedih tak terkira, kesepian tak terkira. Di camp kamu akan merasa sudah mencapai titik terendah dalam hidup. Lalu saat kamu kembali pulang, kamu dipaksa menyaksikan bahwa banyak hal tidak abadi. Hal-hal yang kamu coba pertahankan telah hancur. Bahwa pada saat kamu menjadi manusia lagi, kamu bisa tenggelam bahkan lebih dalam ke sumur penderitaan yang tak berdasar. Mungkin tidak ada lagi yang tersisa kecuali sedikit tangis dan jari-jari tanganku yang lemah membuka-buka Mazmur. Mungkin kamu mentertawaiku,
Mungkin kamu marah padaku, tapi setidaknya aku konsisten. Aku tidak akan menjilat ludahku soal pilihanku atas kehidupan. Meski aku mengalami penderitaan seperti yang aku katakan, malah sebaliknya, kalau aku tidak memiliki sikap positif sekuat sekarang ini terhadap kehidupan, jadi apa aku selama pekan-pekan terakhir? Akan jadi apa aku? Atau bahkan selama berbulan-bulan di kamp konsentrasi? Namun, aku melihat banyak hal dalam dimensi yang berbeda sekarang. Aku makin menyadari bahwa hidup demikian bermakna. Maknanya sungguh tidak terhingga. Bahkan dalam penderitaan, bahkan dalam kegagalan, kita masih menemukan makna itu. Penghormatan yang sangat dalam kepada kehidupan ini selalu melibatkan hidup sesama. Bahkan sejak lama, sekitar 1928, tahun itu, waktu masih menjadi mahasiswa kedokteran, Frankl yang telah memiliki komitmen besar membuka pusat konsultasi remaja yang salah satu tujuannya mencegah bunuh diri di kalangan anak-anak muda. Bunuh diri meningkat pada saat musim kenaikan kelas atau pengumuman nilai kuliah. Sesungguhnya lah, melalui gerakan aksi melapor yang diprakarsainya, tidak satupun kasus bunuh diri terjadi pada musim panas 1931. Dan bahkan pada waktu itu, dia dengan sangat meyakinkan menggambarkan peran penting makna kehidupan dalam kaitannya dengan upaya pencegahan bunuh diri. Bahkan untuk bunuh diri dengan alasan spiritual yang tentu sangat berbeda, latar belakang mentalnya adalah tiadanya kepercayaan bahwa hidup memiliki makna. Orang yang melakukan bunuh diri bukan hanya tidak memiliki semangat hidup, namun juga tidak memiliki kerendahan hati terhadap hidup. Hanya jika moralitas baru menggantikan objektivitas baru kita, hanya jika nilai setiap hidup manusia kembali diakui sebagai tak tergantikan, hanya saat itulah manusia memiliki pegangan mental yang penting untuk mengatasi krisis spiritual. Maka lagi-lagi ini tentang kepercayaan akan makna hidup. Bahkan ketika ia dihadapkan pada penderitaan yang secara inheren sebenarnya terdapat dalam kehidupan manusia. Makna penderitaan telah dipaparkan dalam sebuah publikasi pada tahun 1938 di masa Frankl bicara untuk pertama kalinya tentang 3 kategori nilai, yaitu nilai kreatif, nilai eksperimental, dan nilai sikap. Namun tepatnya yang terakhirlah, cara berani dan pantas diteladani dalam menghadapi penderitaan tidak bisa dihindarkan, yang mendapat pujian tertinggi. Dan begitulah Frankl mengatakan pada bagian pertama buku ini. Entah kita mengubah nasib kita jika mungkin, atau secara sukarela kita menerimanya jika memang perlu. Pertimbangan seperti itu tentu saja bukan sekedar permainan akademik pada masa itu, namun merupakan bantuan khusus untuk menjalani dan melewati hidup. Lagi pula, siapa yang tidak menderita kehancuran fisik dan spiritual dari bencana kemanusiaan saat itu? Dan Frankl sendiri, tidakkah dia kehilangan segalanya, termasuk orang-orang yang dia cintai? Namun, dia telah menemukan jalan kembali kepada hidup yang terlepas dari segala yang telah terjadi, masih penuh kemungkinan makna yang perlu diwujudkan. Dan lewat tulisan serta kuliahnya, dia ingin membimbing orang lain ke jalan ini, menyemangati mereka untuk menemukan jalan keluar mereka sendiri, keluar dari penderitaan tahun-tahun sebelumnya, meski mereka masih menghadapi masa-masa yang genting. Judul bagian ketiga, Experimentum Crucis, menunjukkan bahwa awal mula Frankl mengembangkan gagasan makna hidup sebagai sumber kekuatan bukanlah di kamp konsentrasi sebagaimana kadang-kadang diberitakannya. Bukunya Artslitz Seelsorge, The Doctor and the Soul, Sang Dokter dan Jiwa Manusia, di mana dia jelas merumuskan teorinya tentang orientasi manusia kepada makna, telah jadi dalam bentuk manuskrip sejak 1941. Sesungguhnya lah dia membawa manuskrip ini bersamanya saat mengalami deportasi, berharap akan bisa menerbitkannya pada suatu hari nanti. Seperti dituliskan dalam memoarnya Man's Search for Meaning, dia harus merelakan jaketnya dengan manuskrip yang dijahit di lipatan jaket itu kepada tentara Nazi. Namun di dalam camp, dia dapat mengamati bahwa bahkan dalam situasi penderitaan ekstrim dan penistaan yang demikian parah, semua gagasannya tetap berlaku
Gagasan-gagasan yang telah dianut dan digambarkannya secara sistematis dalam karya-karyanya selama menjadi penasihat dan psikiater bagi anak-anak remaja di Wina, terbukti bahwa para tawanan yang mengenali atau setidaknya berharap akan adanya makna hidup cenderung menemukan kekuatan untuk melanjutkan hidup, dalam kurung menjalani kehidupan di camp, dan pada akhirnya berhasil dibebaskan. Juga hal itu berlaku bagi diri Frankl sendiri. Hal yang membuatnya tetap hidup hanyalah harapan bertemu dan kembali melihat setidaknya satu saja di antara orang-orang yang dicintainya dan meneruskan draft bukunya hingga selesai untuk kemudian diterbitkan. Pada musim panas 1946, Frankl memaparkan pandangan, analisis, dan motivasinya ini pada mereka yang menghadiri kuliahnya dengan gaya retorika, kekentalan ilmiah, dan legitimasi seseorang yang sepenuh jiwa dan raga mengalami sendiri nilai pertahanan dari hipotesis yang diyakininya. Pada tahun yang sama, dia menerbitkan beberapa bagian dari seri kuliahnya yang paling penting dan yang berlaku secara umum menjadi buku. Resensi, pembahasan, dan diskusi mendetil dari buku kecil ini di berbagai surat kabar, jurnal budaya, dan jurnal profesi serta di radio menjadi bukti Frankl telah berhasil menggugah banyak orang pada masa itu. Fran Vesely, Wina Musim Panas 2019. Fran Vesely adalah profesor komputasi fisika di University of Vienna, menantu Viktor Frankl. Terima kasih, itulah akhir dari buku ini. Sampai jumpa di buku-buku selanjutnya, dan sesi berikutnya ini adalah biografi dari Viktor Frankl yang bisa Anda baca di Google. Tapi buku ini sungguh wow, meski banyak kata-kata atau penjelasan dari Pak Viktor Frankl yang sebetulnya saya tidak paham, tapi gambaran saat-saat dia di kamp konsentrasi membuat saya selalu merinding saat membaca buku ini. Dan tentu saja saya tidak pernah berkarya untuk orang lain, saya berkarya untuk diri saya sendiri. Maka sebetulnya saya tidak peduli apakah ada yang mendengar audiobook ini atau tidak. Ini karya untuk saya sendiri. Saya membacakan untuk diri saya sendiri. Soal Anda membacanya atau mendengarkan audiobook ini atau membaca buku ini atau tidak, betul-betul saya sebetulnya tidak peduli. Tentu saja maksud saya tidak peduli adalah memberikan ruang kepada Anda untuk bertumbuh. Soal Anda bertumbuh atau tidak, itu urusan pribadi kita masing-masing. Sampai jumpa. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, namaste, shalom, assalamualaikum.